Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, kita kembali lagi mengudara bersama channel ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini pada tanggal 7 Oktober 2024 ya, kita akan melihat kembali bagaimana terbarunya sirkuit Mandalika serta kesibukan pengerjaan yang dilakukan sekarang sehabis sukses menggelar event besar MotoGP yang digelar kemarin ya, pada tanggal 27 sampai 29 berjalan lancar. Dan pada hari ini kita akan langsung saja melihat apa saja segala kesibukan persiapan, tentunya makin berbenah untuk sirkuit Mandalika ya, demi sambut MotoGP di tahun seterusnya maupun balapan mobil yang sudah resmi akan masuk kalender pada tanggal 25 di bulan Juli untuk menggelar dari event mobil ya, sekelas GT World Challenge Asia, teman-teman, seperti itu. Dan inilah dia, kita sudah berada di area zona tengah. Nampak terlihat dari pondasi yang sudah tercor. Ini adalah nanti akan menjadi tempat berdirinya sebuah tiang tribun yang akan dipasang di sebuah galian yang sudah digali di bagian belakang maupun di depan dari tribun tersebut. Nanti kita akan melihat seperti apa progres pengerjaan dari tribun ya, sejauh mana capaian dan perkembangannya. Dan saat ini semua material yang ada di zona tengah yang sudah tuntas dilakukan perakitan pemerancangan ya, baik material berupa tiang tribun dan juga kerangka dari atap tribun yang saat ini sedang diangkut untuk dibawa ke tempat pengerjaan pembenahan di tribun tersebut. Jadi pembenahan pada tribun ya, selesai MotoGP itu berlanjut ke tribun zona B dan tribun zona C, teman ya. Dan tribun seterusnya kemungkinan semua tribun sirkuit Mandalika ini yang tidak memiliki atap ya, tahun depan dapat terpakai untuk para penonton ya, aman dan nyaman menduduki tribunnya masing-masing. Tentunya sama rata, semua para penonton tidak kepanasan lagi. Setelah semuanya dari tribun sirkuit Mandalika ini memiliki atap lebar dan memanjang ke depan ya, semua kursi yang ada di bagian atas, bawah, depan sini ya tertutup dengan atap yang lebar memanjang. Dan tentunya untuk atap yang memiliki kualitas tinggi, teman-teman ya, mampu bertahan lama karena sirkuit Mandalika ini akan terus dipakai digunakan untuk event besar sekelas MotoGP maupun event besar dari internasional seperti balapan mobil lainnya yang akan menanti untuk digelar di tahun seterusnya. Dan inilah dia rupa daripada sirkuit Mandalika sehabis menggelar dari event besar MotoGP. Mulai kita lihat dari rupa dari permukaan aspalnya ya, tentunya racing line semakin terbentuk lebar ya, semakin ngegrip, tentunya mendapatkan daya cengkam makin kuat ya, disebabkan dari karet ban yang menempel di permukaan aspal tersebut menambah kualitas dari aspal sirkuit Mandalika semakin meningkat. Dan inilah dia area long lap penalti sirkuit Mandalika yang warnanya sedikit berbeda dengan permukaan aspal track line, teman ya. Jadi dibuatkan lebih menghitam. Itu merupakan bagian dari persiapan ya, dan sudah dapat dipakai pada gelaran kemarin, teman ya. Nah, agar lebih beda tampilannya daripada track line, agar para pembalap cepat mengetahui titik posisi di manakah area long lap penalti dari sirkuit Mandalika, seperti itu. Jadi dibuatkan lebih hitam pekat ya, menghitam daripada track line. Kemudian kita fokus melihat sekarang ke pengerjaan pembenahan pada tribun sirkuit Mandalika, yaitu tribun C, teman ya. Nah, jadi tribun C di sini sudah mulai dilakukan pengerjaan pembenahannya sehabis MotoGP digelar kemarin, teman ya. Dan capaian dan perkembangannya teman-teman bisa lihat ya dari kamera udara ya, sudah memasuki pemasangan dari pondasi yang sudah tercor yang kita lihat dari video awal tadi. Sekarang dipasang, kemudian itu nanti akan dilakukan penimbunan ya, tertumpuk, dan lalu akan melakukan pengecoran dan pemasangan dari tiang dari tribun baru, teman.
Tentunya sekarang ini sirkuit Mandalika ya makin banyak waktu untuk dilakukan pembenahan apa saja yang dibuatkan ya di kawasan Mandalika maupun sirkuitnya, karena MotoGP ya tinggal 1 tahun lagi akan digelar pada tahun 2025 di bulan Oktober teman ya. Tentunya kita optimis dan yakin akan menghasilkan yang terbaik ya, lebih baik daripada sebelumnya, hasilnya juga maksimal. Tentunya kita belajar dari apa yang terjadi pada gelaran sebelumnya. Itu yang menjadi pembelajaran bagi kita ya untuk diperhatikan dari sirkuit Mandalika, karena tak hanya sekali menggelar dari event besar MotoGP, akan terus menggelar dari balapan MotoGP di tahun seterusnya. Karena sirkuit Mandalika ini masih panjang kontraknya dengan Dorna. Dan sekarang ini buktinya makin berbenah dari sirkuit Mandalika. Banyak hal yang dilakukan, kesibukan pengerjaan seperti salah satunya pembenahan pada tribun sirkuit Mandalika. Jadi tak hanya satu tribun, tapi tribun yang lain juga dilakukan pembenahan secara bersamaan teman ya. Ya, seperti tribun B dan tribun C dan tribun seterusnya teman ya. Nah, jadi ada satu tribun yang sudah selesai tuntas dilakukan pembenahan, yaitu tribun zona A yang sudah dapat dipakai oleh para penonton yang kelihatan happy bahagia menonton balapan MotoGP. Pada gelaran MotoGP yang sudah sukses kemarin digelar di sirkuit Mandalika untuk MotoGP 2024 ya, nampak terlihat para penonton yang menduduki tribun zona A nampak full ya, mulai dari kursi bawah maupun belakang. Nah, jadi tidak mubazir ya, sekarang kelihatan dari kursi yang bagian depan ya, semenjak sudah ada atapnya baik depan maupun belakang, di mana titik dari tempat kursi tersebut semua diduduki full oleh para penonton. Ya, jadi tampak terlihat ya pada gelaran kemarin itu kursi yang ada di tribun zona A tersebut ya tidak kelihatan ada yang tersisa teman ya. Ya, diduduki karena memang tahun ini lebih banyak penontonnya daripada tahun lalu. Nah, jadi total keseluruhan dari penonton mulai dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu itu sudah dirilis oleh Dorna sebanyak 121.000 penonton yang hadir menyaksikan dari gelaran MotoGP tahun ini. Nah, tentunya lebih banyak ya para penonton yang hadir tahun ini dan menambah lebih minat, lebih meningkatnya dari para penonton. Apalagi nanti setelah semuanya tribun sirkuit Mandalika memiliki atap, nah kita harapkan di tahun seterusnya akan semakin meningkat, semakin ramai ya para penonton yang hadir untuk menyaksikan dari gelaran MotoGP. Karena kita ketahui ya di Indonesia ini memiliki fans MotoGP yang super populer ya, fans berat dari rider MotoGP teman ya, sangat banyak. Dan inilah dia tribun zona B yang saat ini dalam tahap pembongkaran sebagian kursi material kerangka besi teman ya, untuk lebih mudah dari pengerjaan dari pembenahan pada tribun zona B ini. Karena nanti sebuah dari alat ya seperti alat kren akan berdiri tepat di depan tribun dan lebih mudah melakukan penggalian dan pemasangan tiang dan juga pengecoran nanti untuk lebih cepatnya tuntas selesai dari pengerjaan pembenahan pada tribun tersebut. Nah, jadi tentunya ya secepatnya akan tuntas untuk pengerjaan dari kedua tribun ya, baik tribun zona B maupun tribun zona C, karena kita ketahui ya mendekati dari musim penghujan teman, yang akan diprediksikan mungkin akan turun hujan pada bulan November teman ya. Biar pengerjaan pembenahan tersebut ya berjalan dengan lancar ya, tidak terhambat dengan seringnya faktor hujan yang mengguyur kawasan Mandalika. Nah, jadi tentunya masih lama ya akan turun hujan di kawasan Mandalika ini. Ya, kita optimis dan yakin akan rampung sesuai target yang sudah ditentukan. Dan kemudian di sini kita berada di jalur provinsi, lalu di area parkir dari kru dan tempat parkir dari kendaraan kru dan para pembalap di area belakang pedok di sini. Dan juga sekarang nampak kelihatan sudah dibongkar semua ya, baik tenda maupun sebuah bangunan fasilitas sarana pendukung yang dipakai pada gelaran MotoGP kemarin sudah dibongkar dan sudah dibawa pulang. Tinggal acara berikutnya dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan dari Mandalika Racing Series ya, untuk ronde kelimanya yang akan digelar pada tanggal 18 sampai 19 teman. Dan itulah dia tadi kelihatan museum MotoGP. Ya, tentunya para penonton kemarin ya diberikan experience pengalaman yang tak terlupakan,
karena di bagian ruangan dari Museum MotoGP itu terdapat banyak hal yang dipasang teman ya, seperti baju para pembalap maupun sejarah dari MotoGP, siapa yang menang pada gelaran MotoGP tersebut ya. Dan inilah dia, kita kembali lagi ke sini teman untuk melihat dari lintasan sirkuit Mandalika. Dan juga selain kesibukan pada pembenahan tribun, masih banyak kesibukan pengerjaan yang lain yang dilakukan sekarang ya, sedang difokuskan karena sirkuit Mandalika diberi banyak waktu tentunya. Ya, jadi slow dan alon-alon ya, seperti kata bahasa Jawa teman ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita akan langsung saja melihat kesibukan pengerjaan apa saja yang dilakukan maupun ada perubahan yang dilakukan di dalam sirkuit Mandalika. Nah, apa saja itu teman ya, tentunya untuk sirkuit Mandalika tampil lebih baik dan tampilannya lebih beda daripada sebelumnya, karena banyak balapan yang menanti teman ya, seperti balapan mobil, dan tentunya ada bagian di dalam sirkuit Mandalika yang saat ini sedang dilakukan pemelebaran. Nah, kita langsung saja terfokus di sini di samping kanan dari tikungan 7 yang kemarin sejak 4 hari yang lalu ya, mulai dilakukan penggalian dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Ya, jadi lebar dan panjangnya seperti ini untuk dipelebarkan dari track limit yang warna merah di samping garis curb ini dilebarkan. Ya, tentunya menunggu pengecoran yang tinggal beberapa jam lagi untuk melakukan pengecoran supaya garis track limit yang warna merah ini makin lebar. Ya, karena mungkin ini ya memenuhi standar dari event balapan mobil, karena balapan mobil akan digelar nanti pada tahun 2025. Nah, dan sedangkan untuk gelaran dari event besar MotoGP ya, untuk sirkuit Mandalika itu tidak ada masalah lagi ya, sudah memenuhi standar dari FIM teman ya. Sedangkan untuk menggelar dari balapan mobil harus beberapa perubahan yang dilakukan teman ya. Untuk itu, untuk bisa menggelar balapan mobil ya, saat ini dipelebarkan untuk track limitnya semakin lebar teman. Nah, inilah dia, kita lihat ya, jadi cakar ayam besi yang sudah dirakit sudah ditaruh, tinggal menunggu untuk pengecorannya yang akan segera dilakukan. Nah, seperti ini teman ya. Nah, jadi tak hanya di titik sini saja di sebelah kanan lintasan tikungan 7, tapi di tikungan ke-12 juga dibikin sama seperti ini. Nanti kita akan memperlihatkan dari kamera udara teman ya. Nah, baiklah, kita akan langsung saja menuju ke sana untuk dari track limitnya sirkuit Mandalika yang saat ini dilakukan pemelebaran atau ada perubahan sedikit ya di bagian layout sirkuit Mandalika teman. Nah, dan baiklah, kita cukupkan sampai di sini dulu ya untuk narasi atau pembicaraan kita, karena sudah sejauh ini ya cukup lama kita memberikan narasi teman ya. Nah, jika ada salah kata maupun penyampaian yang kurang berkenan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada sahabatku semuanya dimanapun Anda berada ya. Sampai berjumpa di next video selanjutnya. Nah, saya admin channel ini mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabatku semuanya. Saya Aldi Mandalika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.